misal kita nih, misalkan kita naik gunung gitu, kan banyak mitos-mitosnya, jangan asal ngomong, jangan asal megang gitu. Itu mitos apa emang benar fakta adanya? Jangankan di gunung, kita ke rumah aja harus baca salam, walaupun gak ada orang, karena kan dijawab oleh malaikat gitu ya. Malaikat kan goib. Kalau misalkan orang yang hilang di gunung tuh gara-gara nggak bang? Rata-rata. Kalau saya sih ambil kesimpulannya dua pemahaman, dua sudut pandang. Bilang bisa memang. Kali ini gue pengen ngobrol bareng guru ngaji gue yang namanya Ijang Nurholis. Dia asli orang Garut. Kali ada mau ada cerita kehidupan Pak Ustadz Kosek gimana? Iya Biong. Coba ceritakan. Saya cerita waktu saya di pondok ya, di daerah Bogor. Kan pasti ada yang memang notabene misalnya orang Depok ya, dengan namanya Bogor pasti tahu dong ya gitu ya. Dengan yang namanya Gunung Salak pasti tahu gitu ya. Paham kan lu ya? Apalagi seperti Anda nih yang suka apa namanya trekking ya. Iya, baru. Saya pribadi nggak paham tuh apa artinya trekking gitu. Kalau naik gunung mau naik gunung baik lah, trekking so Inggris makan sama jagung kan. Iya, makan pempek. Dulu sempat diceritakan memang itu sebenarnya dari orang tua yang memang patut keasliannya, kelayakannya bagi saya pribadi yakin itu daerah sakral namanya. Iya. Pernah terjadi kapal jatuh dan lain sebagainya, itu sakralnya. Makanya pernah bilang kemarin sama teman-teman bahwa kalau kita mau trekking atau mau masuk gunung segala macam ini kita harus baca doa dulu gitu kan. Doanya seperti apa doanya? Yang kemarin saya ajarkan, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, salamun ala nuhibir alamin, salamun ala nuhibir alamin. Itu karena ternyata di setiap wilayah, di setiap ada yang menjaganya, ada yang menguasainya. Kita makanya harus adablah kalau bahasa kita gitu ya. Itu yang pertama tentang cerita. Sedangkan sekarang kan ke kaki gunungnya kan udah banyak villa segala macam. Jarang sekali orang yang apa trekking apa pernah nyambangi gunung gede yang jarang-jarang kan. Yang berani walaupun secara jarak kan deketan ketimbang kemana-mana kan gitu. Tapi nggak ada yang berani gitu. Entah mungkin nggak ada treknya atau gimana. Tapi yang intinya mungkin lah siapa sih yang makanya bisa dikaitkan ke sana gitu. Kan murka semakin gak jelas, banyak maksiat. Itu sebenarnya tinggal lagu jebol habis itu yang seputar cerita-cerita yang memang sampai sekarang jadi pedoman buat saya supaya kita tuh dalam menjalani hidup tuh tetap harus saling menjaga satu sama lain, baik dengan alam, dengan makhluk-makhluk yang di luar kita gitu kan. Nah, maksudnya bukan berarti sinergi, harus saling menjaga batasan gitu. Jangan seperti hal sekarang udah tahu, jangan interaksi, jangan berhubungan dengan dia, malah dicari-cari, malah di apa namanya sih bang, ekspedisi apa namanya, wah sampai disut segala macam gitu kan. Padahal secara alamiahnya kan kita nggak boleh berhubungan, dan memang buat apa sih dia jangan ganggu kita kan gitu ya. Paling kalau ganggu kan gitu, kita mau fokus dengan apa yang tugaskan kita. Kalau ada seperti di cerita yang tadi, nanti begini akan seperti ini gitu, tetap pada intinya kan kita sebagai orang yang dewasa gitu, orang yang bijak, udah tahu gitu kan, orang tua dulu udah berencana seperti ini, tinggal bagaimana kesiapannya gitu. Tapi kalau misalkan kita naik gunung nih, kan banyak mitos-mitosnya, jangan asal ngomong, jangan asal megang gitu. Itu mitos apa benar fakta adanya? Sebenarnya gini, kalau masalah itu ya, kalau masalah itu tadi, jangankan di gunung, dimanapun, apalagi yang memang di gunung yang kata saya bilang kan ya, jangankan di gunung, kita ke rumah aja harus baca salam, walaupun gak ada orang,
dijawab oleh malaikat gitu ya. Iya. Malaikat kan goib nggak kelihatan. Atau misalnya kita ketemu apalagi ke gunung-gunung kan karena kejelasan selain makhluk kita banyak makhluk yang lain gitu. Apalagi itu tempat dia ya, Gitu. paling banyak. Masing-masing apalagi kaum jin gitu kan gitu. Iya. Makanya baru dalam ajaran Islam tuh harus ada salamnya, ada adabnya. Jangan kan di gunung kita masuk WC baca doa karena di WC tempat hal-hal yang buruk gitu mungkin ya, tempat-tempat goib-goib buruk kayak seperti itu pengertiannya. Makanya baca doa ya, kakinya yang mana, doa seperti apa gitu, disyariatkan seperti itu. Apalagi ke gunung gitu kan, yang namanya gunung apa baik ada gitu kan gitu, baik secara penguasa makhluk yang binatang atau makhluk goib yang berupa binatang banyak hal. Makanya dicontohkan harus baca salam, baca doa gitu. Nah intinya bermohon gitu sama yang menciptakan gunung, sama yang ciptain jin, yang segalanya kan supaya kita sama-sama aman gitu. Toh kita bukan maksud merusak gitu. Iya. Kira-kira Pak seperti itu Pak kalau masalah cerita-cerita itu yang sering dilupakan sama kita gitu. Sebenarnya sih selama konteksnya di gunung itu tidak melakukan hal yang dilarang sama syariat agama, aman-aman saja sih ya. Tapi kalau berani melanggar syariat dimanapun agama, jangankan di gunung dimanapun celaka sebenarnya. Itu bukan mitos, fakta adanya gitu kan. Cuman dari kejadian-kejadian yang ada tergantung pemahaman kita, apa lebih memang kita hikmahnya lebih ke memang kehebatan kewahan makhluk yang bikin itu, apa yang terjadi itu penampakan seperti itu, apa memang ke sang penciptanya gitu. Itu aja pemahamannya. Jangan wah takutnya dengan wujud si makhluk itu, bukan takut sama yang bikin wujud makhluk itu gitu. Itu banyak persepsinya, banyak kesalahan gitu kalau menurut saya gitu. Saking takutnya gitu kalau ke hutan ini nggak boleh anu, sementara kita kata Allah nggak boleh ini, kita masih melakukan gitu loh. Itu yang salah persepsi dan pemahaman gitu. Kira-kira apalagi ada ini yang bertanya yang agak sedikit ganteng, gantengnya sedikit ya. Nah kalau misalkan orang yang hilang di gunung tuh gara-gara nggak Bang? Rata-rata. Kalau saya sih ambil kesimpulannya dua pemahaman, dua sudut pandang. Hilang bisa memang karena orang baru masuk arena situ, tempat yang baru, situs yang baru, apalagi hutan, bisa aja hilang Bang gitu. Namanya makhluk bisa terpeleset, bisa masuk jurang, bisa masuk perangkap, banyak hal gitu kan. Tapi ada kalanya yang hilang memang udah secara tadi jatuh nggak mungkin segala macam. Biasanya kan tadi berhubungan dengan hal-hal yang goib biasanya. Itu sebenarnya bukan hilang gitu. Ada. Mana buktinya bukan hilang? Ada setelah tidak ada kan gitu. Cuman ada pergeseran dimensi doang gitu loh. Pemahaman seperti itu. Tapi itu pun tidak serta-merta kekal, ada durasi, karena memang makhluk yang dimensi ini tidak bebas masuk dimensi B. Makhluk dimensi B tidak bebas masuk dimensi A seperti itu. Cuman lagi di pergeseran itu doang, dimensinya doang. Itu memang faktanya ada. Apalagi kira-kira kalau misalnya tiba-tiba ketemu meninggal, belum tentu juga meninggalnya itu apa karena makhluk gaib, apa karena setan, apa karena iblis. Sebenarnya meninggal mah udah waktunya gitu kan gitu. Aja nggak ada yang tahu. Kan gitu. Cuman mungkin asbabnya doang gitu. Mungkin apa namanya bukan kebetulan secara seperti itu gitu. Tetap kalau meninggal mah memang udah waktunya gitu. Tanpa asbab pun bisa meninggal gitu. Orang tiba-tiba gak apa-apa, gak main di gunung, gak di mana, udah kesaranjang meninggal gitu kan. Jadi salah kaprah bahwa meninggalnya gara-gara setan gunung anu, enggak, sebenarnya meninggal sama malaikat. Sudah diperintahkan Allah gitu. Jadi dari banyak tayangan-tayangan, banyak mitos segala macam, banyak yang
salah persepsinya, pemahaman itu. Persiapan aja bukan maksud saya bukan ke goibnya, bukan ke makhluknya gitu. Jadi nggak bisa diartikan seperti itu. Kita lebih ilmiah aja, real aja, jangan digede-gedein gitu bahwa kalau ke gunung ini gitu akan terjadi misalnya ayam meninggal, nggak seperti itu juga sebenarnya. Walaupun kita melakukan misalnya yang dilarang di daerah situ, kalau memangnya waktunya belum meninggal nggak akan meninggal sebenarnya. Gitu. Maksudnya bahasa tadi nggak boleh begini, nggak boleh begini, supaya menyadarkan kita, pendidikan buat kita, jangan melakukan seperti itu, saling menghargai, saling menghormati, jangankan sesama makhluk hidup. Ya, itu pembelajaran sebenarnya, bukan berarti harus takut atau gimana. Akhirnya kan karena suges, ya, terbawa opini, akhirnya pengertian salah gitu. Terus itu bang, apa ini bodoh-bodohin gitu dengan mitos-mitos seperti itu. Toh hal-hal seperti itu yang menurut logika dan akal nalar dan gak nyampe, ada pembuktiannya gitu bang. Ya secara jangan kan ini mah hal yang baru gitu bang ya. Gunung mitos yang gini yang ternyata ada faktanya gitu kan. Yang lebih hebat dahsyat dari itu pun ada sebenarnya bang. Itu kalau zaman para rasul, para nabi mujizat, nggak logika sebenarnya, tapi ada gitu faktanya gitu kan. Zaman mujizat Nabi Nuh, mujizat Nabi Musa, mujizat Nabi Isa kan nggak masuk logika, kalau faktanya ada gitu loh. Apalagi hal-hal yang kecil seperti gunung-gunung nggak boleh bunuh air ini, fakta memang ada, tapi tidak bisa diartikan bahwa semuanya itu harus opini seperti itu, enggak. Cuman pendidikan buat kita nggak boleh melakukan seperti itu, pendidikan supaya kita biasa ada sebagai makhluk gitu, karena satu sama lain saling membutuhkan. Pohon, binatang, di gunung, segala macam kan di gunung ada sinergi sama kita. Mana pembuktiannya bang gitu? Selama ini kan kita nggak tahu bang apa yang dibikin dari cat bahan bakunya. Pan dari pinus ditebang. Apa ngambek penugasan enggak? Nanti akan kena akibatnya kita nebang pohon pinus, jadi longsor, jadi banjir segala macam, ya gitu. Padahal kan tetap apa pinus itu bahan baku cat kalau nggak salah. Itu bang intinya, jadi kita membongkar dari sisi cerita-cerita tentang hal mistos supaya pemahaman opini kita tidak tergiring ke pemahaman yang salah. Gitu. Akhirnya kan kita punya keimanan, kita punya akidah jadi luntur. Bukan berarti nggak boleh percaya, tapi makhluk itu semuanya ada yang menguasai, ada yang nyiptain. Kekuatan mana yang diciptain, yang nyiptain itu masalah seperti itu kan? Ya terserah ente kita mau suka atau tidak, seperti itu adanya. Ngopi dulu bro. Nggak dapat. Ada pertanyaan lagi bang? Tadi jawab mau nanya. Yuk. Ya tadi nanya aja orang ngobrol. Ya kan, kita jangan berjelaskan kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang sering ngaji dengan hal-hal yang goib kan udah diterasi. Jadi jangan main terlalu berlebihan, ketakutan, juga terlalu berlebihan. Selama konteksnya kita melaksanakan apa yang diajarkan, jadi selama agama mesti takut, kenapa sih gitu ya? Yang ditakutkan kita adalah bila mana kita tidak melaksanakannya di saat agama, ada di mana pun takut. Tapi selama konteksnya melaksanakan salat agama, kapan dan di mana dari Ta'ala bang? Ya, selama konteksnya ada di ridha Allah, gitu loh. Di hutan, dimanapun gitu. Makanya diajarkan di tempat manapun, mau masuk WC, masuk rumah, masuk gunung, masuk manapun, konteksnya kita udah diajarkan doa-doa. Berarti kalau kita mengerjakan doa, otomatis apa yang dimitoskan, apa yang dilarang di situ wilayah tidak akan melaksanakan, karena kita berdoa dulu. Mana mungkin orang berdoa bla 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 bla, kita tiba-tiba mesum tempat yang lain, tempat gunung, udah tahu dilarang kamu, karena di awal itu kan eling dulu, ingat dulu, aduh gitu deh. Makanya saya doakan pendidikan, bukan harus menakut-nakuti, bukan.
kita sadar diri itu pendidikan peringatan itu gitu. Memang mau mitos atau tidak itu sebuah peringatan buat kita. Dimanapun, kapanpun jangan melakukan hal itu gitu loh. Iya. Paham ya? Paham. Daripada mengungkap mitos-mitos yang gak jelas, biar kita jadi orang. Itu kalau ya ada sebelah. Mana suka jemput, mana gue orang mah apa adanya ngomong. Santai aja teman, nyatanya kayak Gitu. Itu betul itu orang balik ya. Tutah.